Gimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan jalan-jalan virtual lagi ya. Bersama aku, Ivana, si petualang seru. Kita akan belajar tentang refill, baik di farmhouse milik Uncle Chris maupun hal-hal yang Tuhan Yesus ajarkan melalui cerita perumpamaan di Alkitab. Betul sekali. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang bercocok tanam, tentang tanaman, tentang tanah gitu kan. Jadi untuk menghasilkan tanaman yang sehat dan bisa bertumbuh, tumbuhan itu membutuhkan yang namanya tanah yang baik. Sama halnya dengan hati kita semuanya yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan mempunyai relationship dengan Tuhan setiap harinya. Nah, hari ini Uncle Chris akan mengajak kita semuanya untuk belajar tentang biji tumbuh-tumbuhan. Jadi Uncle bakal ceritain tentang tumbuhan apa aja sih yang ada di farmnya Uncle Chris ini. Nah, siapa yang semangat untuk mendengarkan cerita hari ini? Ivana! Siap sekali! Kemarin kan kita udah belajar bersama-sama tentang tanah. Bagaimana tanah yang baik itu bisa membuat tumbuh-tumbuhan menjadi subur tumbuhnya. Ya, benar. Nah, hari ini Uncle mau ajak Ivana dan kids di rumah semuanya untuk belajar dan melihat beberapa jenis biji tumbuhan yang Uncle tanam di ini. Kamu lihat di sekitar kita ini adalah rumah kaca. Jadi Uncle tanam beberapa tanaman di sini, di dalam rumah kaca ini. Yang pertama ada yang namanya biji ini, segede ini bijinya. Apa itu? Ini namanya biji kurma. Buahnya manis banget. Kayak kalau udah capek kerja seharian, siang-siang kalau Uncle nggak sempat makan, Uncle bakal ambil beberapa kurma itu untuk dimakan. Lalu yang berikutnya ini, ada 3 macam tumbuhan atau buah-buahannya. Kalau kamu bisa lihat di sini. Ini ada bijinya jagung, bijinya beras, dan juga yang berikutnya ini ada biji kacang hijau. Ini kayak biji-bijian tumbuh-tumbuhan yang sering kita temui di Indonesia, Iya. Kamu pasti seneng kan kalau yang kacang hijau ini? Iya, dibikin es enak. Bener banget. Kayak padahal bijinya kecilnya segini. Iya, kecil. Tapi kalau banyak jadinya enak gitu. Betul. Nah, yang terakhir ini mungkin kamu bakalan jarang sih untuk nemuin. Tapi kalau kamu tadi lihat sebelum kita masuk ke ruang kaca ini, ada beberapa pohon sih. Nah, salah satunya pohonnya itu adalah pohon ini. Ini adalah yang namanya biji sesawi. Lihat, kecil banget. Kecil banget. Kayak pasir gitu kan? Iya, Uncle, kayak pasir. Nah, menurutmu dari kelima tumbuhan, kayak Uncle kan punya banyak sih, tapi Uncle cuma kasih lihat 5 ini. Ya. Menurutmu dari kelima tumbuhan ini, kira-kira mana yang bakal jadi tumbuhan paling besar? Ya inilah, ini tuh lihat bijinya aja udah paling gede. Nah, biji yang paling besar nggak selalu menghasilkan pohon yang paling besar dan kuat loh. Oh ya? Begitu juga biji yang paling kecil ini. Nggak selalu biji yang kecil ini menjadi tumbuhan yang kecil. Seringkali kita tuh melihat apa yang kelihatan ajaib. Tetapi tahu nggak, apa yang terkadang kita anggap kecil, itu bisa menjadi sesuatu yang besar dan sangat kuat loh. Ini. Uncle mau tunjukin Ivana, dari biji ini bisa jadi pohon seperti apa. Oke. Nah, pohonnya itu nanti segede ini, kamu lihat. Wah. Nah, ini Uncle segini, kayak pohonnya segede itu. Itu pohonnya bisa sampai 6-9 meter tingginya. Tinggi banget. Iya, padahal bijinya dari sekecil ini. Kecil banget Bayangin. ya. Wow. Keren banget gak? Keren banget. Keren banget. Dari sekecil itu bisa sampai 6 meter, 9 meter. Wow. Keren banget kan? Nah, by the way ngomong-ngomong soal biji ini, Uncle punya cerita sih tentang sesuatu yang dalam Alkitab. Uncle udah siapin memang hari ini khusus buat Ivana dan juga adik-adik di rumah. Mau denger gak ceritanya? Mau banget Uncle. Nah, ceritanya seperti ini. Hai kids, apakah kalian pernah merasa kecil dan tidak mampu? Mungkin kalian mau menuang air panas, menyeberang jalan sendiri, atau tidur di bagian atas dari ranjang susun. Tetapi, ketika kalian mau melakukan semua itu, ada orang yang mengatakan kalau kalian masih kecil. Apakah kalian pernah mengalami hal ini? Tetapi, kalian juga pernah merasa besar bukan? Ketika kalian menjaga atau merawat adikmu, atau ketika kalian memilih pakaian kalian sendiri. Keren bukan untuk menjadi anak yang sudah besar? Setiap hari kita bertumbuh dan belajar hal baru terus-menerus.
Itu karena rencana Tuhan bukan untuk membuat kita menjadi anak kecil selamanya. God wants us to be a part of something big. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan. Perumpamaan digunakan untuk menjelaskan sesuatu agar lebih mudah dipahami. Perumpamaan hari ini adalah tentang si kecil, biji sesawi. Bahkan lebih kecil dari serangga. Ketika kalian melihat, mungkin kalian akan mengira itu adalah pasir. Tetapi ketika biji sesawi ditanam di tanah, ia bisa bertumbuh menjadi besar. Biji sesawi bisa bertumbuh jadi pohon yang sangat besar dan menjadi tempat untuk burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya. Dalam perumpamaan kali ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Tuhan bisa mengubahkan sesuatu yang kecil dan membuatnya menjadi sesuatu yang besar. Sama seperti kita, Tuhan tidak hanya mau kita bertumbuh menjadi tinggi dan besar. Tuhan juga mau kita bertumbuh di dalam iman kita kepadanya. Ketika kita melakukan hal kecil untuk mengikut Tuhan Yesus, Tuhan bisa membuatnya menjadi hal yang besar juga loh. Ketika kita berbuat baik, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, atau memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Kita sama seperti biji sesawi dalam cerita perumpamaan Tuhan Yesus. Meskipun kita kecil saat ini, tetapi bersama Tuhan kita bisa menjadi sesuatu yang besar. Remember this, God made us for something big. Jadi maksud Tuhan Yesus dari cerita perumpamaan biji sesawi ini sama halnya dengan kerajaan surga. Setiap dari kita ini diumpamakan seperti biji sesawi yang kecil seperti ini. Kelihatannya semuanya sangat kecil. Bahkan dulu ketika Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini, sangat sedikit sekali orang yang percaya kepadanya. Tetapi sekarang kalau kamu lihat, banyak sekali orang di luar sana, mungkin sekitar 2 miliar orang di dunia ini mengikut Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka hidup tersebar di seluruh bumi. Sama halnya dengan kehidupan kita, If. Mungkin kadang kita ngerasa melakukan hal yang kecil, melakukan hal yang baik, tetapi kita anggap itu hal yang kecil dan biasa. Memaafkan teman yang menyakiti kita mungkin, rajin belajar, dan selalu berdoa. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan dalam semua hal ini, Tuhan bisa mengubahkan hal kecil tersebut yang kita anggap kecil menjadi sesuatu yang luar biasa besarnya. Sama seperti biji sesawi ini. Tuhan menciptakan kita untuk sesuatu hal yang besar. Remember this, Ivana. Remember this, kids. God made us for something big. Gitu. Wah, keren banget, Uncle. Makasih banyak ya, Uncle, buat pelajaran-pelajarannya tentang biji dari tumbuh-tumbuhan ini. Terus juga buat segala pengajaran yang sudah Uncle kasih tahu buat Ivana dan buat adik-adik di rumah. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah mendengarkan cerita hari ini. Sekarang saatnya kita menghafalkan ayat hafalan kita bulan ini. Memory verse kita bulan ini ada di Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan menyatakan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terselami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Betul sekali. Dan bahasa Inggrisnya ada di Jeremiah 33 verse 3. Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Oke, If. Sebelum kita berpisah hari ini, yuk kita tutup servis hari ini dengan doa. Oke? Oke. Let's pray. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pengajaran-Mu hari ini, firman-Mu tentang biji sesawi Tuhan. Bagaimana biji ini Tuhan dari hal yang kecil Tuhan, bahkan kadang kami remehkan, bisa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan besar Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di rumah, mungkin mereka saat ini yang masih kecil Tuhan dan menganggap diri mereka kecil. Kami berdoa biar Engkau suatu hari bisa memakai mereka untuk sesuatu yang besar Tuhan. Karena kami percaya setiap daripada kita Engkau ciptakan dengan suatu tujuan dalam kehidupan ini. Kami berdoa Roh Kudus, Engkau sedang memimpin kami semua untuk dalam kehidupan kami sehari-hari ini. Jagai kami, lindungi kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amen. Ingat ya Evia, jangan pernah minder karena kita masih kecil. Ataupun kita melakukan hal yang biasa aja. Karena Tuhan bisa mengubahkan hal yang kecil sekalipun menjadi sesuatu yang luar biasa besar. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Untuk parents di rumah, jangan lupa kita memiliki activity dan parents queue yang bisa diakses di link berikut ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita.
next week kita akan bertemu lagi dan berpetualang bersama dengan Ivana. ya. So, sampai jumpa. God bless you and Bye-bye.